panjangnya itu 6 harokat. Nah, jadi dipanjangkan dulu 6 harokat, kemudian di ujungnya itu dikasih nabr. Nah, nabr itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang menonton video ini senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an dan juga tajwidnya. Di sini kami akan betul-betul membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya lancar membaca Al-Qur'an bagi yang belum lancar. Kemudian juga yang belum paham ilmu tajwid bisa secepatnya paham ilmu tajwid, kemudian bisa langsung praktek dengan sendirinya. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dan juga tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat 139. Nah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ha itu dibaca panjang. Ini namanya mad lazim musaqal kalimi. Nah, jadi ada mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang bertasydid tapi di satu kata. Coba perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif. Nah, di belakangnya ada huruf H. Huruf H ini memiliki tanda baca baris ke atas. Panjangnya itu 6 harokat. Nah, jadi dipanjangkan dulu 6 harokat, kemudian di ujungnya itu dikasih nabr. Nah, nabr itu adalah dorongan. Nah, jadi ada dorongan suara yang kita hentakkan. Nah, atau bisa kita pahami dengan intonasi suara yang kita naikkan. Hajju. Nah, seperti itu. Ini namanya mad lazim mutsaqal kalimi. Qul antuhajjunana. Kemudian ju dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Nah, apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca baris dhammah maka dibaca panjang. Maka ini huruf jim, di atasnya ada tanda baca dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Nah, maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ju. Nah, seperti itu. Nah dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah.
ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif, ini adalah huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca baris ke atas, maka dibaca panjang. Ini ada huruf alif, di belakangnya ada huruf nun. Huruf nun ini berbaris ke atas atau berharokat fathah, maka dia dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nana, fillah. Nah, di sini ada kalimat Allah. Nah, di belakangnya ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan kalimat Allah, apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang kalimat Allah, apabila dia memiliki tanda baca baris ke bawah atau berharokat kasrah, nah maka kalimat Allah itu dibaca tarkik, jadi dibaca tipis. Fillah, jangan dibaca fillah, jangan, tapi dibaca fillahi wa huwa rabbuna fillah, seperti itu. Kemudian kalimat Allah dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang bawahnya itu ada tanda mad. Nah, tanda mad yang 1, 2 sampai 4. Perhatikan yang nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, di sini ada huruf lam, di atasnya ini ada alif kecil. Nah, maka kalimat Allah ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Fillahi wa huwa rabbuna. Nah, kemudian dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca baris ke atas, maka huruf tersebut dibaca panjang. Di sini ada alif, di belakangnya ada huruf nun dan dia memiliki tanda baca baris ke atas, maka huruf nun ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Di sini ada tanda waqaf jaiz. Jadi maknanya itu kita boleh berwaqaf di sini, juga boleh berwasol. Jadi terserah kita mau berwaqaf di sini tidak apa-apa, mau diwasolkan juga tidak apa-apa begitu. Kemudian di sini ada huruf nun dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah lagi. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca baris ke atas, maka dibaca panjang. Maka ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca baris ke atas, yakni huruf nun. Nah, pada awalnya ini namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kata, atau sudah beda kalimat ya. Nah, maka ini namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Huruf hamzahnya ini ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa alif yang memiliki tanda baca seperti ini, baik ke atas atau ke bawah atau dhammah, maka itu adalah huruf hamzah. Mad jaiz munfasil panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Walana a'maluna. Kemudian ma dibaca panjang. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca baris ke atas, maka huruf tersebut dibaca panjang. Di sini ada huruf alif, di belakangnya ada huruf mim. Huruf mim ini memiliki tanda baca baris ke atas, maka huruf mim dibaca panjang. Namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. A'ma, luna, juga dibaca panjang. Keterangannya sama, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Di sini ada alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca baris ke atas, maka huruf nun dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan.
walana a'maluna, walakum a'malukum. Di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Fokus yang di nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian di depan huruf mim sukun bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi dibaca jelas dan tidak berdengung. Ini ada mim sukun, di depannya kan huruf hamzah, bukan huruf mim, bukan huruf ba. Berarti semuanya hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi dibaca jelas. Walakum a'malukum. Nah, seperti itu. Jangan didengungkan seperti ini. Walakum a'malukum. Nah, itu salah. Jangan didengungkan atau jangan dipanjangkan. Tapi dibaca jelas, pendek saja. Walakum a'malukum. Nah, kemudian ma dibaca panjang. Kembali lagi di rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca baris ke atas, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, di sini ada alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca baris ke atas, atau harokat fathah. Maka huruf mim ini dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. A'malukum. Kemudian di sini ada waqaf jim kecil lagi. Tadi sudah kami jelaskan di atas ini. Kemudian hu dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di bawah itu yang 1, 2, 3 sampai 4. Fokus yang nomor 3. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan tanda baca berbentuk dhammah terbalik, nah maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada huruf H. Di atas huruf H ada tanda baca berbentuk dhammah terbalik. Nah maka huruf H ini dibaca panjang. Ini namanya mad silah qasirah. Panjangnya itu sama dengan mad tabi'i, 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, jadi kalau misalkan berjumpa dengan huruf H seperti ini, di atasnya ada dhammah terbalik, nah itu mad silah qasirah. Atau dengan kata lain ada huruf H dhamir yang dipanjangkan. Wa nahnu lahu mukhlisun. Nah, kemudian huruf shad dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun. Nah, ini huruf wa, kemudian ini tanda sukun. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca baris dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf wa sukun. Di belakangnya ada tanda baca dhammah atau harokat dhammah, berarti huruf shad dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan sebab kita berwaqaf dan huruf tersebut tidak dibaca panjang. Maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Ini kita baca mukhlisun. Nah, jangan dibaca mukhlisuna, jangan. Nah, tapi huruf nun kita sukunkan atau kita matikan. Mukhlisun. Kenapa huruf nun ini kita sukunkan? Jadi apabila kita membaca Al-Quran kemudian kita berwaqaf ya, atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau kita matikan. Kita berhenti atau berwaqaf nih pada huruf nun. Nah,
Sedangkan huruf nun tidak dibaca panjang. Nah, maka kalau kita berwakaf pada huruf nun, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau kita matikan. Nah, kemudian di sini supaya tidak bingung, ini ada lam kecil nih, lam alif kecil nih yang berdiri di sini ya. Wakaf mamnu'. Nah, jadi kan biasanya itu kalau ada tanda wakaf yang seperti ini itu dilarang untuk berhenti ya. Kalaupun berhenti harus diulang beberapa kata sebelumnya, begitu kan? Akan tetapi ini kita boleh berhenti di sini tanpa mengulangnya, karena kita berhenti itu pada akhir suatu ayat seperti itu. Jadi tidak apa-apa, tanpa kita mengulang pun tidak apa-apa. Sekarang kita ulang lagi bersama-sama dari awal. Qul antuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Shadaqallahul azim.